Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang aset tidak berwujud atau aset tak berwujud. Seperti yang kita ketahui, aset itu terbagi dalam bentuknya itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah aset berwujud, yang kedua adalah aset tidak berwujud. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aset tak berwujud. Yang seperti yang kita ketahui, kata-kata tak berwujud ini berarti adalah aset tersebut tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan bentuk fisiknya, akan tetapi tetap dapat menambah nilai kekayaan yang akan dimiliki oleh suatu perusahaan. Itu yang dimaksud dengan aset tak berwujud. Nah, menurut PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan di nomor 9, definisi dari aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Intinya adalah tadi kegunaannya adalah untuk menghasilkan. Dengan kata lain, intinya ketika aset tak berwujud ini digunakan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Tadi, maka dengan demikian dapat dibedakan menjadi 3 karakteristik utama. Yang pertama tadi, aktiva tersebut dapat diidentifikasi. Maksudnya di sini aktiva tak berwujud ini harus dapat dipisahkan dari perusahaan. Mana yang dapat dijual atau ditukar. Atau bila mana aset tersebut menggunakan hasil suatu kontrak yang mana perusahaan akan menerima manfaat ekonomis dari aset tersebut. Nah, ini berkaitan dengan nanti aset tak berwujud. Contohnya misalkan kita adanya pengalihan seperti franchise, terus hak cipta, hak paten. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut. Jadi kita dapat mengidentifikasi aktiva tetap tersebut bisa dikategorikan aset tak berwujud yang seperti apa. Jelas ya. Terus yang kedua, aktiva tidak memiliki bentuk fisik, udah pasti. Jadi aktiva tak berwujud dinilai dan haknya dari hak dan keistimewaan yang diperoleh suatu perusahaan yang memanfaatkannya, bukan diukur dari bentuk fisiknya seperti aktiva berwujud, seperti misalkan contohnya tanah, bangunan. Nah, itu kan dalam bentuk fisik. Tapi kalau di sini tidak dapat dirasakan atau diraba ya dalam bentuk fisiknya, akan tetapi dapat dilihat atau dinilai dari hak dan keistimewaannya. Contoh misalkan kita tadi berkaitan dengan hak cipta terhadap musik. Nah, bisa gak kita mendapatkan keistimewaan? Bisa, ketika kita musik kita dipakai di atau disetel di dalam suatu tempat karaoke, maka kita akan mendapatkan royalti. Nah, itu yang disebut dengan aktiva tersebut tidak memiliki fisik, akan tetapi dapat dinilai berdasarkan hak dan keistimewaan. Yang ketiga adalah aset non moneter memperoleh nilai atas hak untuk menerima kas dan setara kas di masa yang akan datang, seperti saldo rekening. Nah, kalau di situ tadi yang berkaitan dengan aset tak berwujud merupakan bukan aset non moneter. Seperti yang kita ketahui, aset moneter itu tadi ya, intinya adalah di mana aset tersebut memiliki hak untuk menerima kas dan setara kas di masa yang akan datang. Nah, itulah ketiga karakteristik berkaitan dengan aset tak berwujud. Yang saya harus mau garis bawahi di sini, seperti yang kita ketahui tadi yang saya pernah ulas di pembahasan sebelumnya. Yang contohnya yang paling banget dikenal adalah yang pertama misalkan intellectual asset, intelligent property atau knowledge capital. Seperti kita misalkan ambil contoh seperti hak cipta, franchise, paten, goodwill, merek dagang, ide dan lain-lainnya. Contoh dari aset tak berwujud serta sederhana dapat diperluas lebih besar lagi cakupannya sehingga mencakup komponen seperti kreativitas, inovasi, profesionalisme dan lain-lain. Nah, terus bagaimana sih cara kita melakukan penilaian atas aset tak berwujud? Nah, pengukuran aset aktiva tak berwujud akan diakui berdasarkan masa manfaat. Kita udah ketahui ya, untuk hak cipta aja masa manfaatnya di Indonesia itu 50 tahun. Nanti saya contohkan bagaimana perhitungan dan jurnal berkaitan dengan kalau kita memperoleh hak cipta, hak paten, franchise yang tadi ya, yang di sini ya, berkaitan dengan aset tak berwujud tersebut. Nah, apa saja biaya yang dibutuhkan untuk membuat aset tak berwujud sehingga dalam keadaan siap dimanfaatkan? Yang pertama adalah harga perolehan aset tersebut. Yang kedua adalah biaya hukum. Yang ketiga adalah biaya tambahan bersifat insidental. Nah, sekarang kita contohnya ya. Contoh misalkan kalian untuk menghasilkan lagu, untuk harga pokoknya kita menghitungkan berapa biayanya ya untuk menciptakan hak. Untuk menghasilkan lagu tersebut kalian
harga perolehannya berapa. Misalkan kalian membutuhkan, lalu harus hitung tuh makannya berapa, risetnya berapa, aransemennya berapa, terus biaya hukumnya berapa, biaya tambahannya nanti ketika misalkan kalian menggunakan komposer dan lain-lain. Nah, itu yang berkaitan dengan hak cipta yang tadi lagu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mencatat biaya aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal. Nah, tidak selamanya, tadi saya bilang ya, kalau berkaitan dengan aset tak berwujud itu bukan selamanya kita menerimanya tersebut merupakan hasil karya orang lain, tapi juga bisa dibuat mandiri. Nah, tidak selamanya aset tak berwujud diperoleh perusahaan dengan cara akuisisi atau mengakui. Tadi misalkan kita langsung beli putus, seperti misalkan kita beli lagu, terus kita misalkan beli produk langsung, produknya nanti kita ambil alih. Nah, itu yang berkaitan dengan kalau kita mengakuisisi. Tapi bisa juga di perusahaan tersebut memerlukan yang disebut dengan aktiva tetap tak berwujud tersebut dibuat secara internal. Nah, nantinya bagaimana cara menentukan biaya yang akan dimasukkan ke dalam aset tak berwujud tersebut. Nah, ini contohnya ya. Beberapa perusahaan mampu membuat sendiri aktiva tak berwujud, seperti misalkan paten. Meskipun tidak sering, paten yang dibuat oleh perusahaan biasa dikenal dengan paten yang dibuat secara internal. Perusahaan hanya akan mengidentifikasi biaya secara signifikan yang muncul dan dapat diidentifikasi atas penciptaan aset tak berwujud yang dimaksud. Jadi, tadi seperti saya udah ulas di materi sebelumnya, bagaimana cara menentukannya? Ya sudah, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan paten tersebut. Paten atas apa? Misalkan produkkah? Dan lain-lain. Penciptaannya seperti misalkan obat COVID. Nah, ini kan belum ada nih obat COVID. Nah, bagaimana cara menentukan paten atas COVID tersebut? Nah, itu salah satunya adalah research and development, itu juga masuk ke dalam biaya mendapatkan aset tak berwujud ya. Paten. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, kalau di aktiva tetap dikenal dengan depreciation atau penyusutan, sedangkan untuk di aktiva tak berwujud dikenal dengan nama amortisasi. Intinya amortisasi itu sama, yaitu alokasi biaya atas perolehan aktiva tak berwujud yang dikenal dengan amortisasi tadi yang saya bilang. Jadi amortisasi ini adalah pengurangan dari pengurangan masa manfaat sehingga memunculkan biaya yang akan mengurangi harga perolehan atau nilai bukunya. Nah, itu yang disebut dengan aset amortisasi tak berwujud. Aset tak berwujud dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, aset yang memiliki umur manfaat terbatas. Ini umur manfaat terbatas. Dan yang kedua, aset yang tidak memiliki umur terbatas. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud. Yang pertama, penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini mengharapkan hak cipta patennya itu berlaku berapa tahun. Nah, itu berkaitan dengan penggunaan aset tersebut. Terus yang kedua, ketentuan hukum. Nah, kalau di Indonesia ketentuan hukumnya itu nih 1, 2 dan ketiga sama ya. Kalau berkaitan dengan paten, saya kan udah punya beberapa paten ya, bukannya sombong nih sekali lagi nih. Saya udah punya beberapa paten, satu patennya itu adalah 50 tahun ya. Jadi setiap hak cipta saya itu berlaku 50 tahun. Terus pengaruh keusangan, permintaan, faktor ekonomis lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. Usang biasanya berkaitan dengan teknologi. Biasanya kalau misalkan kita patennya berkaitan dengan teknologi pasti usang. Contoh yang tadinya sebelum adanya Android, kita tahu ya paten atas Nokia atau BlackBerry Messenger. Nah, BlackBerry Messenger kan tadi kan itu kan hanya dimiliki oleh BlackBerry. Tapi ketika ketika Android itu muncul, terus masa pengguna BlackBerry itu semakin lama semakin menurun karena fitur yang disajikan oleh si Android itu lebih bagus daripada si BlackBerry, sehingga tadi ada pengaruh keusangan atau permintaan terhadap BlackBerry Messenger. Nah, itu ya. Terus umur manfaat yang tak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksi dengan layak. Itu berkaitan dengan kalau kita tahu ya, berkaitan dengan kalau misalkan masa manfaat itu tidak ada batasnya. Nah, contohnya apa kalau misalkan tak terbatas? Nah, itu ada ya, umur masa manfaat tak terbatas biasanya ini untuk produk-produk yang dimiliki sama perusahaan. Contoh, ini kan belum ada nih berkaitan dengan obat COVID atau obat HIV ya, HIV/AIDS ya, atau dan lain-lain. Nah, itu juga bisa tuh kalau misalkan kalian menciptakan terus kalian mematenkan umur masa manfaatnya tersebut, obatnya tersebut bisa loh atas nama kalian. Dengan kata lain, masa manfaatnya bisa tidak terbatas.
atau goodwill yang timbul dari perusahaan. Nah, itu juga bisa jadi berkaitan dengan manfaat tak terbatas. Nomor 6, tingkat pemeliharaan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan arus kas mendatang dari aktiva. Ini gak usah dijelasin ya. Yang ketujuh, tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dan pihak lain yang dapat membatasi keunggulan kompetitif tadi ya. Contohnya bisa dikaitkan dengan kalau nggak Apple, Samsung, dan uh, handphone Cina kayak Xiaomi. Nah, itu berkaitan dengan teknologi. Itu tindakan apa sih yang dilakukan sama si kompetitor? Itu dapat mempengaruhi berkaitan dengan aset tak berwujud. Nah, untuk metode amortisasi sama seperti penyusutan, ada yang pertama garis lurus, kedua adalah menurun ganda, yang ketiga adalah jumlah unit produksi. Kita langsung saja rumusnya sama ya, biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, nanti jurnalnya kayak gini. Amortisasi aset ini pakai expense ya, asset expense pada akumulasi amortisasi aset. Nah, ini berkaitan dengan jurnal amortisasi berkaitan dengan aset tak berwujud. Kalau berkaitan dengan, kita tahu ya, untuk depresiasi kemarin kan depreciation expense pada akumulasi depreciation ya. Nah, jenis aset tak berwujud dibagikan menjadi 6 kategori utama. Yang pertama adalah pemasaran, kedua pelanggan, hal artistik, kontrak, teknologi, dan goodwill. Kita langsung aja berkaitan dengan pemasaran. Aset tak berwujud berkaitan dengan pemasaran. Contohnya misalkan kita bisa lihat di sini. Contoh aset tak berwujudnya misalkan merek dagang, nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan lain-lain. Kalian pernah gak lihat misalkan logo Trans TV, Trans 7, Indosiar? Nah, itu berkaitan dengan pemasaran. Gak boleh sama sekali hak cipta paten berkaitan dengan logo tersebut diadopsi. Jadi kalau misalkan kita pernah dengar ada, kalau kalian pernah dengar adanya pelanggaran hak cipta, nah hak paten berkaitan dengan logo, nah itu berkaitan dengan aset tak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Nah, salah satunya seperti itu, merek dagang dan lain-lain. Nah, saya minta tolong kalian cari minimal 5 kasus berkaitan dengan, ada gak sih pelanggaran berkaitan dengan aset tak berwujud berkaitan dengan pemasaran. Nah, itu ya, contohnya tadi merek dagang. Nah, nih contoh merek dagang misalkan seperti Coca-Cola, McDonald, ya simbolnya kita udah tahu ya, kalau misalkan gombol M-nya merah dan lain-lain itu berarti McDonald. Starbucks kan kita tahu ya itu logonya kayak gimana. Jadi tanpa kita lihat tokonya, kita udah tahu oh ini berarti Starbucks. Jadi kalau ada yang meniru logonya tersebut, hati-hati, bisa dilakukan penuntutan. Nah, untuk merek dagang di sini diketahui nama dagang atau merek dagang itu dapat diperbarui selama 10 tahun. Jadi mendaftarkan di hak kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Nanti ketika udah mau habis masa berlakunya bisa diperpanjang. Ingat, harus diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang bisa dicaplok sama orang lain. Nah, di sini terus ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Yang berhubungan dengan pelanggan maksudnya di sini gimana? Yang merupakan hasil interaksi perusahaan dengan pihak ketiga. Contohnya adalah daftar pelanggan, jaminan simpanan, hubungan pelanggan, dan lain-lain. Kalau kalian pernah dibagikan kuesioner, nah itu berkaitan dengan data tuh, data pelanggan. Jadi kalau nasabah bank, itu aset tak berwujud. Coba, berharga gak? Berharga. Data nasabah itu berharga banget loh, bisa diperjualbelikan loh. Nah, makanya itu termasuk aset perusahaan, kekayaan yang dimiliki perusahaan. Mana mau, misalkan contoh, data nasabah bank BCA disebar luaskan nantinya buat ke bank bini ya kan, misalkan kalau enggak bank tut. Nah, itu tadi saya bilang nggak bisa seperti itu. Terus di sini ada yang disebut dengan aset tak berwujud yang berhubungan dengan hal artistik. Contohnya misalkan karya musik, lukisan, foto, video, dan sebagainya. Hak ini dilindungi dengan disebut dengan hak cipta. Nah, hak cipta tadi saya bilang ya, hak cipta merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin hak yang kemudian diotorisasi kepada pemegang hak cipta itu sendiri. Nah, di mana hak cipta tersebut sebenarnya dapat diperjualbelikan. Kayak misalkan saya ada beberapa hak cipta saya alokasikan ke kampus. Ya, baik itu STAN maupun BCM ya, maupun Tamrin. Ada juga beberapa hak cipta saya berikan secara cuma-cuma ya. Itu berkaitan dengan tadi hak cipta karena saya bilang ini bermanfaat bagi orang banyak.
Nah, terus di sini ada yang dimaksud dengan aset tak berwujud berhubungan dengan kontrak. Contohnya franchise. Seperti kita tahu ya, contoh franchise berarti adalah perjanjian kerjasama atau kontraktual di mana pemilik waralaba atau disebut dengan franchisor yang berikan hak dan fasilitas yang dimiliki kepada pemegang waralaba disebut dengan franchisee untuk menjual produk atau jasa tertentu. Seperti yang kita ketahui, contohnya misalkan kayak Indomart, Alfamart itu adalah franchise, Kebab Baba Raffi dan lain-lain itu banyak juga ya yang franchise ya. Nanti Mams Canteen juga bisa untuk franchise. Terus di sini kita bisa lihat bagaimana sih pemilik waralaba yang telah mengembangkan suatu konsep atau produk ya untuk melindungi konsep atau produknya dalam paten, hak cipta, merek dagang, adapun jenis kegiatan waralaba. Contohnya adalah di sini tadi minimarket, terus berlisensi merek dagang. Ini bisa kan dengan penggunaan jalan untuk lintasan bis, hak beroperasi diperoleh melalui perjanjian dengan unit atau lembaga pemerintah. Ini berkaitan dengan sistem waralaba lisensi merek dagang ya. Kita langsung aset tak berwujud berhubungan dengan teknologi. Salah satunya adalah paten atas teknologi. Nah, ini ya. Umur paten rata-rata adalah 17, tapi kalau di Indonesia itu rata-rata 20 sampai 25 tahun ya berkaitan dengan paten. Nah, bagaimana amortisasinya? Sama semuanya, amortisasi paten pada paten. Tadi kalau amortisasi hak cipta berarti tinggal amortisasi hak cipta pada hak cipta ya. Ini berkaitan dengan paten dan lain-lain. Nah, untuk goodwill intinya saya jelasin dikit aja. Goodwill ini sebenarnya adalah aset tak berwujud yang merupakan satu kesatuan dan tidak termasuk dalam jenis aset tak berwujud lainnya. Mengapa? Karena apabila yang kita masuk dengan goodwill sendiri, intinya apa sih dalam laporan keuangan? Intinya adalah kelebihan dari nilai buku yang dibayarkan suatu perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Misalkan contoh, ini misalkan kita mau beli burungnya sebenarnya harganya 1 juta, tapi kita berani bayar 2 juta. Nah, selisih antara yang kita bayar dengan harga burung yang kita sebenarnya harus diakui adalah ada selisih 1 juta kan. Nah, 1 juta itulah yang disebut dengan goodwill karena harga sebenarnya burung adalah 1 juta, tapi kita berani beli dengan harga 2 juta. Nah, itu selisihnya disebut dengan goodwill. Ya. Nih saya lengkapi saja, nanti kalian bisa baca ya. Faktor internal penggunaan masa manfaat. Nah, terus kita bahas tentang masalah penurunan nilai aset tak berwujud. Jadi selain goodwill, jadi namanya aset tak berwujud seperti tadi misalkan saya contohkan paten ya. Paten berkaitan dengan teknologi. Nah, kalau teknologi itu pasti menurun nggak? Rata-rata sih untuk teknologi itu kemungkinan besar pasti menurun. Kenapa? Karena adanya keusangan atas suatu nilai si teknologinya tersebut. Contoh tadi misalkan kita tahu ya Android aja pasti ada menurun berkaitan dengan misalkan KitKat, terus Oreo. Nah, kalau misalkan yang pertama kali itu apa sih Androidnya kalau nggak salah Marshmallow ya atau apa gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan teknologi itu pasti dengan kata lain banyak banget terjadinya penurunan nilai. Contohnya di sini kita bisa lihat, misalkan PT ME memiliki hak paten hak paten atas cara mengekstrak minyak dari serpihan batu senilai 600 juta pada akhir tahun 2012. Tetapi seiringan dengan berkembangnya teknologi, perusahaan banyak ditemukan teknologi pengekstrakan minyak sehingga mempengaruhi permintaan teknologi mengekstrakan minyak dan dari batu. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan dari nilai paten tersebut sehingga diketahui di sini nilai paten hanya nilai paten hanya seharga 250 juta. Bagaimana kita mencatat kerugian penurunan nilai? Jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai pada paten. Senilai berapa? Senilai 350 juta. Didapat dari mana? Kita catat pertama kali patennya 600 juta. Akan tetapi di situ dikasih tahu akhir tahun patennya sebanyak hanya sebesar 250 juta sehingga terdapat selisih sebesar 350 juta lah yang disebut dengan kerugian dari penurunan nilai aset berkaitan dengan soal yang ini. Jadi ngerti ya, kerugian penurunan nilai pada paten.
Nah, terus bagaimana kalau misalkan yang tadinya menurun terus ternyata bisa dilakukan pengembalian kerugian penurunan nilai. Pengembalian penurunan nilai misalkan contohnya tadinya patennya kita yang tadinya 600 juta kan udah jadi 250. Ternyata 250 tersebut nih ya, yang tadinya 250 di akhir tahun ternyata ada terjadinya pembalikan nilai. Pembalikan nilai itu berkaitan dengan pengembalian kerugian penurunan nilai. Karena kenapa? Contoh berkaitan dengan teknologi barunya ini ternyata banyak gagal produksi sehingga balik lagi ke yang punyanya PT McDo Energi, sehingga yang tadinya 250 juta di akhir tahun misalkan jadi kembali lagi ke nilai yang sebenarnya 600. Berarti nanti tinggal balikin aja paten pada pemulihan kerugian nilai sebesar 350 juta. Nah, itu berkaitan dengan tadi. Nah, ini untuk manfaat tak terbatas. Contohnya misalkan kita tahu ya, PT Aquarius Musikindo diketahui membeli lisensi. Nah, lisensi sebesar 245 juta. Masa manfaat lisensi tersebut diketahui selama 15 tahun. Pada Desember 2012, perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai dan memperkirakan nilai wajar lisensi pada saat itu adalah 390 juta. Nah, bagaimana kita melakukan? Ada gak sih penurunan nilai? Ada dong. Awalnya kan 475. Tapi di akhir tahun diketahui nilai wajar dari lisensi tersebut menjadi 390. Maka nanti akan ada selisih penurunan nilai sebesar berapa? Kita pakai kalkulator biar kalian lebih paham. Nah, berarti kalau kayak gini 475 dikurang 390, hasilnya adalah 85. Ya, 85 juta ini yang akan kita jurnal sebagai kerugian penurunan nilai pada lisensi sebesar 85 juta. Nah, sama untuk goodwill juga jurnalnya sama, kerugian atas penurunan nilai pada goodwill. Nah, ini kita bahas tentang berkaitan dengan pengalihan aktiva tak berwujud. Dikatakan pengalihan intinya adalah tadinya kita punya, terus kita alihkan dengan cara yang pertama dilepas. Dilepas berarti intinya adalah perusahaan itu menghapuskan atau menghilangkan si aktiva tak berwujud tersebut. Nah, contohnya kita langsung aja di sini pada tanggal 5 Maret 2011, PTS Stanvac Indonesia mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di daerah Papua Barat sebesar 880 juta. Setelah dilakukan penilaian taksiran jumlah kandungan minyak saat itu sebanyak 220 juta barel pada tanggal 14 Juli 2012 atau setelah produksi menghasilkan 110 juta barel. PTSI menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga 540 juta. Perhitungkanlah amortisasi. Yang pertama kita lihat dulu harga perolehan, harga pada saat kita melakukan pengeluaran biaya untuk mendapatkan si hak penambahan minyak adalah 880 juta. Terus kita lihat dulu berarti amortisasinya gimana yang kita dapat lihat. Nah, ini awalnya pada tanggal 14 Juli 2011 setelah produksi menghasilkan 110 juta. Berarti kita rumusnya kita bagi dulu 110 juta dibagi dengan 220 juta. Berarti 50%. Ini adalah berkaitan dengan amortisasi yang telah dilakukan. Berarti 50% dikali dengan 880 hasilnya adalah 440. Nah, untuk nilai buku hak penambangan berarti tinggal kalian kurangi aja. 880 dikurangi dengan 440 hasilnya adalah 440 juta. Nah, kita jualnya berapa? 540. Maka nantinya 540 juta ini akan menambah dari kas perusahaan ya. Dan intinya adalah selisihnya berarti sebesar 100 juta. Nah, bagaimana kita melakukan
jurnalnya gitu kan. Berarti jurnalnya kalau kayak gini kita ngakui kas dulu. Kas yang diterima berapa di sini? Kas yang diterima adalah 540 juta. Terus di situ ada berkaitan dengan lisensi. Nah, lisensinya adalah kita lihat 880. Terus di sini ada yang disebut dengan amortisasi. Amortisasinya udah berapa? 440. Sehingga nantinya di sini ada yang disebut dengan keuntungan pelepasan aset tak berwujud atau lisensi aja sebesar 100 juta. Didapat dari mana? Ya sudah, 540 dikurangi 440 hasilnya 100 juta. Kalau enggak ini 980 dikurangi 880. Nah, terus ada juga yang bicara dengan penukaran. Nah, penukaran berarti kita tahu ya, kita misalkan punya hak cipta A, kita tukar dengan hak cipta B atau hak cipta C. Ini saya lengkap lagi. Oke, itu berkaitan dengan tadi penukaran. Nah, terus di sini ada biaya riset dan pengembangan. Yang dimaksud dengan biaya riset atau R&D cost adalah biaya tersebut adalah biaya yang tidak dimasukkan dalam perolehan aset tak berwujud. Akan tetapi biaya riset akan dibebankan pada saat terjadinya, sedangkan biaya pengembangan dapat atau tidak boleh dibebankan pada saat terjadinya. Biaya riset dan biaya pengembangan ini biasanya disajikan dengan mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Nah, ini berkaitan tadi biaya atau yang disebut dengan R&D cost. Nah, R&D cost kenapa tidak dimasukkan ke dalam aset tak berwujud? Nanti ketika aset tak berwujud tersebut, nih kita lihat ya, akan tetapi biaya riset akan dibebankan pada saat terjadinya, sedangkan biaya pengembangan dapat atau tidak boleh dibebankan pada saat terjadinya. Jadi kalau biaya riset itu bisa dibebankan pada saat betul-betul biaya tersebut terjadi. Tapi kalau biaya pengembangan dapat atau tidak boleh dibebankan pada saat terjadinya. Nah, intinya seperti itu ya, tapi tetap wajib dilakukan disclosure di laporan keuangan. Nah, untuk aset tak berwujud lagi, di sini kita bisa lihat penyajian aset tak berwujud, pelaporan dan penyajian aset tak berwujud secara akuntansi pada dasarnya tidak jauh beda dengan pelaporan aset tak berwujud. Namun, akun kontra mungkin saja tidak dapat dicantumkan. Aset tak berwujud dilaporkan sebagai yang terpisah dari laporan keuangan. Jadi kalau kita contohkan misalkan di laporan keuangan ada contoh ya, misalkan di sini aset. Misalkan ada cash. Ada account receivable. Nah, misalkan ada goodwill. Nah, ini maksudnya. Aduh. Ini yang disebut dengan aset tak berwujud. Ya, jadi harus dipisahkan dalam bentuk laporan keuangannya. Saya rasa cukup materi berkaitan dengan aset tak berwujud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti ketika ada pertanyaan dan kritik dan saran, silakan kalian bisa melalui info atau email atau berkaitan dengan langsung aja WA ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.